Allah wabarakatuh. Kawan-kawanku, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tentunya kesehatan, taufik, inayah, hidayah Allah lalu menyertai kita semua. Sahabat-sahabatku, pada kali ini saya akan membahas atau membongkar strategi yang sedang dimainkan oleh kalangan pembela Bani Alawi ya, yang sampai saat ini justru semakin berkembang, ya semakin pesat ya, dukungan di dalam pembenaran bukan kebenaran, dia selalu mengalir. Jadi harus kita pahami ini semua adalah siasah ataupun strategi yang memang mereka mainkan di medsos yang ada saat sekarang ini. Yang pertama perlu kita cermati di mana banyaknya akun-akun yang semakin bertambah tentunya ketertarikannya di dalam membedah tesis Kiai Haji Imaduddin ini ya. Apakah mereka mempunyai 2-3 akun per orang atau bagaimana kita tidak tahu. Tetapi kenyataannya bahwa di dalam membahas membedah tesis ini ya semakin lama justru semakin ramai menjadi perbincangan. Nah, saudara-saudaraku, kita langsung ke poin. Apa strategi yang digunakan oleh kalangan Ba'alawi? Yang pertama tentu mereka memahami situasi secara global, baik di dalam sistem dunia maya ataupun dengan secara real. Akan tetapi pada finishnya masih belum menunjukkan suatu indikasi perubahan. Strategi itu yang pertama karena mereka paham. Akhirnya mereka ini memecah atau mengelompokkan seseorang di mana menurut versi keahlian bagian masing-masing. Nah, jadi kalangan Ba'alawi itu paham, terutama pada buzzer-buzzer atau orang-orang bayaran, ya jelas standarnya adalah mereka yang berpengaruh di dunia maya ini, apakah akunnya besar atau mereka sudah berkiprah lama di akun ya di media sosial ini. Ya mungkin itu yang menjadi standar yang diincar oleh kalangan Ba'alawi. Ya tidak heran lah kalau itu terjadi karena yang kita lawan ini, yang kita ungkap ini bukan perorangan ya, seperti halnya Kiai Imaduddin. Ya kan independen. Jadi kalau Imaduddin mau bayar orang, mau duit dari mana kan? Tapi sampai saat ini yang jelas bahwasanya mengapa saya agak condong kepada Kiai Imaduddin memang belum terbantahkan dan belum ada jawaban, belum mewujudkan suatu kesimpulan yang tentu meyakinkan di hati. Di mana dalih-dalih yang diajukan oleh Kiai Imaduddin itu belum terjawab secara konkret. Bahkan yang ada fenomena punutun. Hanya itu saja pembahasan mencari sebuah pembenaran, statement, kemudian narasi, sampai saat ini ya masih mereka gunakan. Nah, karena dia memahami kembali lagi dengan situasi yang ada, maka mereka membagi yang pertama adalah orang yang paham tentang ilmu Quran dan hadis. Jadi ada itu yang pembela daripada kalangan Bani Alawi, itu dia khusus mengkaji hadis ya. Memang ada di tulis di kitab pula gitu kan, Quran. Akan lagi kembali karena mereka itu sudah menyimpulkan bahwa ingin mencari sebuah pembenaran. Yang akhirnya itu seakan-akan yang pertama adalah sejalur. Sejalur bagaimana? Ya, mereka tidak akan membahas kesimpangan ataupun metode referensi lain yang bertentangan. Dan tak segan-segan mereka itu menafsirkan sesuai dengan narasi mereka yang mereka harapkan. Intinya adalah pembenaran. Sekalipun judulnya Quran, hadis ya. Ini ada yang memprofesi dan aktor yang memainkan peranan di sektor bagian Quran dan hadis. Kemudian lagi strategi yang kedua ialah orang yang memecahkan suasana. Jadi adu argumen antara akun-akun pro kontra yang akhirnya justru menimbulkan suasana baru. Tidak lagi fokus tentang asap. Nah, jadi pukulah. Jadi kita dibikin justru berbenturan antara kalangan kita sendiri. Saling caci ya. Saling hina merendahkan satu sama lain. Itu yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga ialah orang-orang yang dianggap mumpuni pengkajian di dalam memahami sebuah kitab. Jadi ada orang yang ditunjuk, ya udah dia mengkaji dalam segi kitab-kitab apa yang dia baca gitu, yang memang sudah berpengaruh dan dipercaya oleh para netizen bahwa keahlian dia dalam membaca kitab. Ya akan tetapi tetap saja, artinya hanya menutun yang tidak akan mungkin mencari sebuah kebenaran. Ya, karena sekali lagi, ketika mereka diminta konfirmasi dari tidak tercatatnya sekian abad itu, dari awal pun itu sudah terjawab, akan sulit bagi mereka untuk membuktikannya. Ya. Bahkan kadang-kadang ya lelucon yang ada kan, nah, ada lagi tanggapan-tanggapan ya dia ahli kitab ya termasuk memecahkan suasana pula, bisa berkomentar atau menanggapi daripada orang-orang yang tidak sepaham dan sependapat pada apa yang dia bela. Kemudian selain daripada orang-orang yang ahli kitab, di mana ada juga yang mereka ini adalah orang-orang yang memang mencari sampai saat ini ya masih mencari bukti-bukti, fakta-fakta, informasi. Alhasil semua
gerak-gerik permasalahan yang ada di medsos. Itu semua sudah mereka kuasai. Dan mereka semuanya terstruktur. Itulah kelebihan daripada kalangan Bani Alawi dalam membedah nasab ini. Jadi beda halnya dengan kajian orang yang membela Yai Imaduddin, yang berada di pihak Imaduddin. Ini rata-rata adalah mereka yang independen, memang hanya ingin mencari sebuah kebenaran. Nah, apapun itu dalih, kalaupun tidak puas, di dalam angan-angan masih ada tanda kutip satu keraguan, maka tidak akan ada kepuasan di dalam hal itu. Nah, sahabat-sahabatku, itulah tentunya kita harus pahami. Dan yang lebih miris lagi, selain daripada independen, para YouTuber yang membedah tentang nasab ini, ya mereka tidak ada koordinasi, terpecah, tidak ada saling support, tidak ada komunikasi. Jadi fokus dengan pembelaan diri masing-masing, tetapi tetap menginginkan sebuah kebenaran. Intinya di situ. Jadi silakan kawan-kawan berpendapat, berstatement dengan santun dan bijak. Itulah yang saya pahami dan saya amati yang terjadi pada saat ini di antara pro dan kontra tentang pembedah nasab atau pembedah tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ya, mau bagaimanapun itu, yang jelas wajar-wajar kalau kita berbeda pendapat, berbeda pola pikiran, akan tetapi segala sesuatu itu kelaknya akan kita akan pertanggungjawabkan. Apalagi ini di soal mengenai akidah yang menyangkut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali dengan saya, orang yang fakir yang ada di pelosok desa, jelas ingin mencari sebuah kebenaran. Adapun ini kalau memang sudah terbukti terang benderang, maka siapapun itu, masing-masing di antara keduanya tetaplah kita hargai. Dan itu harus kita sepakati secara bersama. Silakan kawan-kawan berkomentar tentang pendapat kalian mengenai apa yang saya temukan, mekanisme yang terjadi di lapangan, bahwasanya seperti itulah keadaan yang terjadi pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap jaga kerukunan, persatuan, bahwa apa yang menjadi sebuah ikatan akidah kita adalah sama, Rasul yang kita anut adalah sama, Tuhan yang kita sembah sama, kiblat yang kita hadapi adalah sama. Maka di dalam sebuah perbedaan, hendaknya pula kita tidak berlebihan. Karena kalau kita berlebihan, tentu akan keluar dari akidah pembahasan. Jadi, mohon maaf tentu apabila konten saya ada yang tidak cocok ataupun berkenan. Saya akhiri dengan salam akal sehat.